Ini menarik nih. Saya sampai sekarang selalu menerapkan quote yang saya nggak tahu entah dari siapa, tapi dulu saya pernah baca, lebih baik ngelamun dibanding ngomongin orang lain. Kalau ngelamun bisa jadi karya. Nah, jadi ya udah, saya banyak ngelamun. Dengan ngelamun, ngayal gitu, imajinasi kita kan nggak ada batasnya. Betul, Kita memang sudah berkeluarga sekarang, sudah semuanya sama-sama punya anak. Tapi kita selalu bisa kok naik mesin waktu lewat pikiran gitu. Mencoba menempatkan diri di posisi seseorang yang karakternya kita lihat di sebuah film yang kita tonton. Ya, kita lagi nonton Forrest Gump, terus ngebayangin berada di Forrest Gump waktu dia ikut temennya itu yang usaha udang apa tuh bisa kok kita gitu. Imajinasi itu nggak ada batas, kita sendiri yang bikin. Itu yang kita lakukan, Mas. Jangan lupa subscribe ya. Halo Sobat TK, masih bersama podcast Kinari. Bersama saya Kim Toko. Dan saya Ari. Wah, kali ini tamunya Tamunya musisi kondang hari ini. Kondangan. Nongol di kondangan terus. Oh, Kinari itu Kintoko Ari. Iya. Bentar dulu temennya, belum kita sambut. Oh iya. Maaf, Mas. Kita sambut. Oh, Kintoko itu diulang. Diulang. Itu lagunya Iwan Fals juga sama BCL Mas Indra. Lagu ciptaannya Dewi Lestari. Kalau versi cowoknya Iwan Fals yang nyanyi, versi ceweknya BCL. Judulnya Kinari. Iya. Penjelasannya template banget ya. Setiap narasumber kalau nanya pasti template begitu aja. Baik. Halo, apa kabar, Dren? Mas Indra dan kawan-kawan. Terima kasih loh. Nah, Terima kasih loh Sama aja. Sudah mampir di Pasti boleh. Warta Kota nih. Jadi apa nih Mas nih? Gimana nih? Mas Indra, kenalin dong ini teman-temannya. Mas Indra Prasta sama siapa? hai, saya Indra di vokal. Aang drum. Ipul bass, Iwan gitar. Iwan. Cek, ini kameranya mana ya? Oh itu masarnya Mas. Oh iya. Iya. Ini baru saja nih Mas Ari nih. Udah. Mas Ipul dulu ini ya anggotanya G4UL ya? Oh bukan. Yang gini dia. Aduh. Masih mantap loh. Nggak usah disebutin nama ya, kan udah tahu ya. Nggak usah disebutin nama. Aduh. Ini awet loh Mas Ari ini dari Awet. 2002 ya, Mas? 2001 ya Mas Indra ya. 2001. 2001 sampai hari ini awet ketika banyak band bongkar pasang. Mereka ini berempat terus gitu loh. Iya. Nggak Ada tetap kabar setia keluar. gitu loh. Ada apa lu? Nggak ada kabar-kabar yang enggak lah. Nggak ada kabar miring. Mereka tuh awet, kompak keluar dalam. Kita sambut abis ini lagu Terlatih Patah Hati. Mas Indra barangkali boleh nih? cerita nih kan baru saja Dren merilis album ke-7. Judulnya panjang Mas Ari. Apaan tuh? Gue sampai lupa. Coba. Gua Apa? sampai lupa. Ada kata-kata terjebaknya dan bersama. Ya. Nah, Mas Indra cerita dong. Judulnya Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama. Belakangnya doang. Iya. Jadi gimana itu Mas prosesnya sampai akhirnya kenapa judulnya panjang? Tuh kan biasanya album tuh cuma satu kata Iya. atau dua kata gitu. Karena prosesnya ini paling Panjang. lama juga Mas Indra ya. Ya, sudah terjawab. Baik. Aduh. Monggo. Tapi emang dari dulu judulnya panjang-panjang sih. Judul albumnya. Iya, kan? dari album pertama tuh Hujan kali ini. Lumayan ya, 3 ya. Tiga. Album kedua Senandung Kala Hujan 3. Oke, 3. Yang ketiga satu kalau nggak salah ya. Serenade, oh ya 1. Album 4 Perjalanan Tak Tergantikan 3. Iya. Album 5 Jingga Senja dan Deru Hujan. Iya. Album 6 Jabat Tangan. Ini kok membahas mereka. Di antara Album 7 mereka bilang kita terjebak bersama. Sama kayak Jingga Senja dan Deru Hujan ya. 4 dari 7 yang ada hujannya 3. Karena menyesuaikan nama band. Benang merahnya ya, benang Iya, merahnya. iya. Sengaja berarti ya. Ya. Mana ya? Nah, sekarang ini aja dulu ini yang terjebak bersama album ke-7, Mas Indra. Kenapa memang butuh proses 6 tahun. Ya, 6 di tahun. antara 6 album yang lain ini paling lama katanya. Nanti kalau salah dikoreksi. Terus itu tadi judulnya kenapa harus panjang dan sebagainya. Kenapa nggak hujan bersama aja gitu ya kan?
Coba ceritain Mas Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan Iwan Bule. Tanda namanya Mas Iwan. Lulus bola nih kayaknya habis lulus bola. Boleh. Oh, Pale. Ketambahan pandemi juga, jadi lebih lama pastinya ya. Kemarin kita pikir album Jabat Erat itu sudah cukup lama ya, 3,5 tahun ya. Betul. Ternyata ini lebih lama lagi. Mm-mm. Memang sejak album Jabat Erat banyak manggung, banyak kegiatan off air, itu bikin kita jadi kayak sempat kehilangan waktu buat workshop, buat bikin lagu-lagu baru. Enakan manggung. Enakan Tahu-tahu manggung. pandemi dah. Atau pandemi. Iya. Kaget ya. Kaget. Kaget juga sempat. Ya, terus waktu kita habis rilis Jabat Erat tuh ternyata jumlah lagu hitsnya lebih banyak dari yang kita duga. Itu tuh. Iya. Kita jadi ngerasa ini sendiri, apa ya istilahnya ya, bisa nggak bikin album sebagus ini lagi gitu. Waktu itu Sempat ada ketakutan. wah ini kok kayaknya terlalu bagus nih kita bikin. Iya, betul. Jadi tar aja deh, ya udahlah, single demi single aja lah. Jadi biar bisa lebih energinya fokus ke single. Tapi lama-lama kangen juga. Lama-lama memang dasarnya hidup di era kaset dan CD ya. Jadi emang ingin melengkapi yang 6 sebelumnya, udah ada kasetnya, udah ada CD-nya, kenapa ini nggak ada albumnya gitu. Jadi deh. Harus ada rumahnya gitu. Harus ada rumahnya. Single-single tadi itu harus ada rumahnya. Mantap Mas Jarwo kuat. Anda orang ke 7.371 ya. Iya. Harus ada monumennya, Mas. Harus ada Iya. padanya ya. Iya. Harus ada tinggalannya gitu ya. Nah, ketika pandemi memang kemudian memaksa teman-teman The Rain untuk di rumah tanda kutip. Jadi kesempatan itu ada akhirnya. Kalau nggak ada pandemi barangkali album ke-7 nggak ada. Wow. Enggak juga. Atau memang Ada. sudah disiapkan gitu. Ada cuma 2018 berarti tambah kan? lama kali ya. Iya. Iya sih. Udah ada rencana lagi-lagi waktu itu, baru wacana tok, kita pikir udah single dulu aja, singlenya jalan, alhamdulillah, terus Single lagi. gitu. Tapi bener, kalau nggak ada pandemi mungkin belum rampung albumnya. Itu kan 2018. Pandemi kan 2020 awal. Ya. Ini masih 2 tahun tuh ngapain jadinya? 2 tahun banyak Single-single tur, itu? alhamdulillah. Oh. Dan single, tour single, terus udah emang waktu itu kayaknya kita ngerasain banget hidup dari karya itu selama rilis album Jabat Erat itu. Berasa banget bagaimana rutinitasnya itu. Rilis album, rilis single, promo dikit, tur lagi. Tur dikit, tur udah bisa ngajak penonton singlong gitu. Ya, tahu-tahu pandemi lagi. Keriset semua di pandemi. Jadi penyakitnya karena memang keenakan manggung ya. Kemudian Salah cara satunya. Penyakitnya kayaknya akan manggung ya. single itu kemudian jadi pengobat rindu kalian gitu. Maksudnya ya ntar dulu dah, album belakangan, single dulu. Atau memang Mas Indra dan teman-teman cek ombak doang nih singlenya. karena Nanti kalau ngehits album nih. Karena beban yang di Jabat Erat itu kan tadi kan dia bilang hit singlenya banyak gitu di album itu, terus akhirnya ada ketakutan sampai akhirnya cek ombak dulu deh gitu, kayak mau misalkan oke nih semuanya ya udah album atau gimana. Mana itu bapak-bapak? Lebih ke apa ya? Continuity sih buat karyanya gitu. Tetap ada karya sih sebenarnya. Jadi terus ada gitu. Betul. Nggak peduli tuh lagunya naik atau enggak gitu. Oke. Benar. Ya, Penting berkarya. yang penting karya menurut kita keren dulu. Laku ntar. Yang ya, kalau udah menurut kita nggak keren terus nggak laku kan double ngenesnya. Jadi kalaupun nggak laku setidaknya menurut kita udah wah asik nih. Ya, udah itu dulu. Itu selain pandemi kendalanya selain tadi jadwal yang padat, jadwal manggungnya yang rapat, apa itu yang sampai hari keteteran ini albumnya? Dana ya salah satunya. Konsekuensi menjadi band independen adalah semuanya dimodali sendiri. Harus rekaman orang bilang sekarang wah rekaman kan murah sekarang. Iya bisa murah, tapi kalau pengen dengan standar tertentu gitu
ada Ritmenya harga beda. yang harus dibayar Iya. juga. Rekamannya sih murah, mixingnya yang mahal. Iya. Mixing sama masteringnya kan yang mahal ya. Dan Iya kita- iya, kan beda tempatnya ya. Iya. Lagu biasanya itu. Waduh. Curang. Waduh. Nah, kita kebantu banget sama Mas Stephen Santoso dari Musik Kimia. Ya, musiknya. Dengan studionya Slingshot Studio. Kita pertama kali rekaman di sana waktu merekam lagu Terlatih Patah Hati. Oke. Langsung jatuh cinta dengan studio itu dan sampai sekarang Hari ini. kalau lagi ada rezeki lebih ya rekamannya di sana. Soalnya mahal. Tapi diusahakan ke sana ya. Disayang di sana. Kan manggungnya kencang gitu loh. Loh, lah iya. Makanya rekaman di sana. Bukan maksudnya manggungnya kencang mikirin duit tuh Mas Ari. Manggungnya kencang kalau harganya friendly kan susah juga mas. Tetap ya, akhirnya karena ingin dapat kualitas yang terbaik, Ya, akhirnya jatuh cinta ke Mas Stephen itu lanjut sampai hari ini. iya. Sempat kita rekaman di rumah juga ada satu lagu di album ini yang direkam di rumah yang Gombal itu indah ya. Itu Ya, memang. benar-benar soalnya juga kondisi memang nggak bisa kemana-mana ya. Studio juga nggak mau nerima klien juga, jadi Oke. ya udah beneran dari rumah masing-masing, kirim Hah? data, ya terus udah mixing mastering. ya ternyata memang honor ke Norupo. Iya, iya, iya. Jelas. Tapi benang merah album ini apa sih mas? Pasti kan siap album tuh ada benang merahnya, ada ceritanya ya. Nah Iya. untuk di album ini ceritanya tentang apa tuh Mas Indra? Kalau di album ini yang berasa banget sih menguatkan tema menertawakan getirnya hidup. Jadi dari album lalu udah mulai kita angkat tema itu. Nah, di album ini mulai semakin dipertegas gitu. Dimatangkan berarti ya. Mm-mm. Nah kenapa ngangkat temanya soal itu mas? Karena ingin menyelipkan harapan aja walaupun ceritanya ngenes sebenarnya. Ngenesnya gimana tuh? Ngenes. Soal Iya, apa Pak. tuh? Ngenesnya soal Patah apa hati nih? itu sama Iya. mereka bisa ceria lagunya. Ya, siapa tahu kan keluar dari label Patah Hati kan bisa juga. Ya, Inspirasinya Ya, maksudnya inspirasi. gini, Oh. Mas Indra, momen-momen itu kan buat kalian sebenarnya udah lewat. ya. Jatuh cinta, masalahnya sama pasangan ya, terus kemudian patah hati. Nah, kok muncul lagi lagu itu? Atau ini lagu-lagu yang udah lama saat kalian masih muda dulu, sekarang juga masih muda. Iya. Nah, kemudian Makasih loh. dikeluarkan kembali, dikeluarkan sekarang, atau memang muncul belakangan lagu itu. Ya. Nah, inspirasinya dari mana? Ini menarik nih. Saya sampai sekarang selalu menerapkan quote yang saya nggak tahu entah dari siapa, tapi dulu saya pernah baca lebih baik ngelamun dibanding ngomongin orang lain. Kalau ngelamun bisa jadi karya. Nah, jadi ya udah, saya banyak ngelamun. Dengan ngelamun, ngayal gitu, imajinasi kita kan nggak ada batasnya. Betul. Kita memang sudah berkeluarga sekarang, sudah semuanya sama-sama punya anak. Tapi kita selalu bisa kok naik mesin waktu lewat pikiran, gitu. Mencoba menempatkan diri di posisi seseorang yang karakternya kita lihat di sebuah film yang kita tonton. Oke. Ya, kita lagi nonton Forrest Gump, terus ngebayangin berada di Forrest Gump waktu dia ikut temennya itu yang apa usaha udang apa tuh bisa kok kita gitu. Imajinasi itu nggak ada batas, kita sendiri yang bikin. Itu yang kita lakukan mas. Jadi lagu Ngayal. ini album ini terbentuk karena ngayal. ya, Mas? halu. Halu. Ini album Karena sangat ngelamun ya, halu. ngelamun. Berarti lagu-lagu ya. baru atau memang Lagu tabungan baru. The Rain? Lagu baru. Oke. Cuma ada satu yang lagu lama ya. Apa judulnya? Gombal itu indah. Gombal itu indah, ya lumayan itu. Oh, Gombal itu indah itu lama sekali itu tahun 2007. Belum selesai waktu itu ya. Ya. Demo deh, nemu demo dulu. Oh. Iya. Itu Jogja itu. Nemu. Masih di Jogja waktu itu kalau nggak salah. Itu waktu Iya, masih iya. di Jogja itu. Kita dulu belum hijrah Jakarta. Kulik file lama gitu loh. Ini lagu bagus nih harusnya. Coba diulik lagi Ndra. Yuk. Iya benar. jadi tanpa sengaja ketemu lagu itu. Dulu memang waktu kita masih tinggal Jogja, waktu itu kita malah ikut major label dan kalau rilis satu album itu nyetok lagunya bisa sampai 30. Oh. Jadi wah, berasa. yang diambil paling 12. Iya, benar. Nah, ternyata banyak stok sisanya. Oke. Alhamdulillah. Itu sisa gitu tuh masuk ke label atau pegangan kita? Pegang. Sisanya kita pegangan kita ya, nggak diambil label ya? Nggak diambil label. Oke. Jadi album ini isi berapa lagu mas? Lagunya ada apa aja tuh Mas Indra? Album ini 12 lagu. 12 lagu. alhamdulillah. Alhamdulillah. 12 lagu semuanya berperan serta adil atau Mas Dan Aang atau merakyat, Mas ya. Indra? Dan merakyat. Album ini tuh gila sih.
Gilanya Yang gimana? dulu dia semuanya. Serius? Serius. Enggak, yang aransemen berapa? Iya. Oh iya, yang Lagi lagunya Mas banyak Indra. Lagi produktif ya. Iya, lagi produktif. Yang ngelamun tuh. Iya, Ah, benar. iya. Ah, iya karena pandemi loh. Di rumah bengong, nonton film. Ada film yang ini kayaknya udah tak tonton 17 kali. Tapi biasanya film Mas Indra. Paling sering film dia Selain biasanya Forrest Gump apa? banyak. Salah satu film yang selalu berhasil naikin emosi itu I Am Sam. Sean Penn sama Michelle Pfeiffer yang cerita tentang anaknya normal tapi bapaknya autis kalau nggak salah ya itu tuh Kemudian jadi lagu apa itu? banyak ya jadi saya tuh biasanya per adegan gitu kayak kalau udah dapet gitu tak mute Oh. terus ngayal main gitar gitu. Oh, Seolah-olah gitu. bikin scoring ala-ala Oh, jadi dari film Iya, sempet ala-ala. maksudnya Atau tak kecilin, itu jadi- keseringan apa seperti apa Mas? Atau memang jarang? Apa memang Kebiasaan, keseringan atau terbiasa. kebiasaan? Biasanya Kebiasaan. lagi nonton film tuh ngeliat adegan jadi lirik lagu tuh. awalnya gara-gara dulu kami ngontrak rumah bareng dan hijrah ke Jakarta ngontrak rumah di daerah Pisangan Lama Jakarta Timur Jatinegara ya. Jatinegara personel berempat plus kru plus manajer tinggal di satu rumah. Iya. Jadi hobi yang salah satu hobi yang sama adalah nonton film. Jadi mereka ya itu nonton ya di serial dimanapun lah itu. Nah itu dari situ kadang-kadang suka. Termasuk di album ini juga sama tuh. Maksudnya karena film juga. Iya salah satunya. Kamu harus nonton Game of Thrones. Nah itu belum Metal, nonton. Kalau serial belum masuk ya. Iya. Kayaknya beda. Jangan. Jadi sekalipun Mas Indra banyak menciptakan lagu, tapi teman-teman aman ya, maksudnya nggak ada cemburu atau Nah, ya udah ini untuk dering bersama kok ini buat. Iya. Paling nanti bedanya kan di itunya apa namanya royaltinya. Nah, Iya. Karena ada royalti pencipta, iya. royalti artis. Betul. Ternyata ya Aman maksudnya. Mas Ipul dong. nah. Komentar Mas. Aman. Asmi ya, aman. Pertanyaannya aman apa enggak? Aman. Iya. Enggak, artinya ada ini gak sih Mas? Kalian kan apalagi kalian kan termasuk band yang awet gitu loh Mas. Untuk menjaga supaya tetap utuh itu Senada. apakah ya salah satunya ya apa namanya ya memang porsinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Iya. Kemudian saling memahami satu sama lain gitu loh. terjawab ini. Bagus lagi Gue bingung ini wartawan apa kejawen ya? Tahu ya. masih mau lagu dong. Tapi yang jelas dari semua lagu yang saya tulis yang digarap sama Drain rata-rata itu jadinya itu lebih dari yang saya bayangkan. Jadi kalau nggak digarap berempat mungkin jadinya ya biasa aja. Iya. Nah itulah porsi kita masing-masing. Jadi mereka memang pinter banget bikin aransemen dari lagu saya yang masih mentah sekali gitu. Karena biasanya tak oper di kalau dulu masih apa ya kirim-kirim email, kalau sekarang kalau langsung tak share di grup WhatsApp aja. Nah abis itu atur jadwal workshop udah mulai nemu tuh. Nah kalau saya memang lemah urusan aransemen. Oke. Jadi kalau disuruh aransemen lagu iya. Tapi apa bisa apa ya nyerap emosi. Saya kurang bisa nyusun kata-kata, tapi kalau nemu aransemen yang tepat gitu itu langsung ini gitu. Feelingnya udah cocok ya. Oke. Yang jago aransemen Nah ini mereka bertiga. Iya. Oke. Berempat. Berempat. Ngakunya nggak bisa dia kan nggak jago aransemen. harus ikut. Oh, tetap harus gabung ya. Lebih ke nggak enak ganti. Oh. Jadi Jadi kayak ngomporin ya. jadi kayak kayak juragan. Kayak mandor. Kalau di proyek kan kayak mandor ya kan. Tapi di mana-mana namanya band ya ujung tombaknya vokalis ya Mas Indra. Enggak selalu. Enggak selalu. Kalau di kan Ren itu keyboardisnya. Mas Iwan Tanda. Wah, Jarwo kuat. Mas Jarwo. Secara usia memang. Oke. Iya. Enggak usah disebut Mas, enggak usah disebut. Ya, karena memang secara historis beliau yang memulai. Oh. Dan itu kan awalnya kan dari Mas Iwan ya? Iya. Mas Iwan sama Mas Indra. Mas Iwan dulu. Mas Iwan baru dulu saya. ya?
yang awalnya Noren itu bener. Ya. Noren itu udah berdua. Saya masuk belakangan. Oh, masuk belakangan. Tapi udah Noren. Ya, Noren. Oke, kemudian Mas Iwan yang pionirnya. Iya, pertama mbahnya kali. lah. Mbahnya. Kemudian baru ketemu Mas Ang sama Mas Ipul di Alamanda. Iya. Tak sempat pakai nama Noren. Kita nggak sempet jawab belum. Ini hanya membutuhkan afirmasi. Iya. Bagaimana kalau gue wawancara dia aja nih? Jadi dia harus mewakili ya kan? Iya. Produk knowledge. Iya, Abis ini masuk manajemen Kami suka ini. Enggak, soalnya dulu ini Mas, suka nongkrong di Alamanda juga. Oh, apa? Aku Sleman juga, Mas. Rumahku Coba tolong Tuntungan. besok kalau nyari tamu ya. Ini jangan dari yang Jawa Tengah terus nih. Sama ceritanya kita rooming soalnya. Kita cuma jadi pendengar aja deh. dekat ya Jadi itu tahu- perapatan Jalan Kaliurang Ring Road dekat apotek situ. Iya, belakang apotek. Wah, saya dulu di situ ada ini pegadaian. Oh iya, dulu pernah nggak ada yang TV nggak diterima di situ. Di situ. Ya, kosan saya itu KM 5,5 kan dekat. Padega. Sebelum Padega. Karangmuni. Oh, Karangmuni. Iya, zaman saya itu bawa TV ke pegadaian di Kentungan Iya. ditolak. Itu rumahnya Adam kan di belakang juga tuh rumahnya. Iya. Rumahnya Sakti di Padega apa sih itu? Di Ring Road. Rumahnya si belum Bogong Mas itu. Oh ini gue berasa kayak arisan keluarga ya. Yang di Sawit-Sari siapa ya? Sari Duta Mojo. Oh iya. Lama nggak ketemu nih ngomongin Rumah bapaknya kan di situ tuh. Rumah Iya, bapaknya iya, dosen iya. UGM kan di Iya. situ. Kami seberangan kampus dulu, cuma Duta kan stop ya. Ah. Dia FTP, saya FKT. Oh, gitu juga ya? Seberangan. Ini direkam nggak Mas? Sama. Dia masang ke dia. Aduh. Jadi album rilis kapan? Rilis kapan Mas Indra? Apa nih? Rilis sih udah. Beberapa minggu lalu ya? Iya. Berapa minggu dulu? Pas bulan puasa lah. Tepatnya, iya. Sebelum pas mau lebaran. Oh mau lebaran. Tapi Iya. baru pengiriman 23 April. 23 April. Tapi 23 April. kalau yang versi fisiknya baru pengiriman untuk yang pre-order itu kemarin persis ini, kemarin ini. Viren itu punya kalian? Ya. Oh, oke. Kita Itu- bikin sejak nggak ada label yang mau rilis lagu Terlatih Patah Hati. Tadinya nggak kepikiran. Tadinya masih pikir, udahlah kita fokus band-bandan aja biar ada yang ngurusin bisnisnya gitu. Ternyata nggak ada yang mau rilis. Ya udah kita bikin. Yang sendiri. Yang saya kaget nih Mas Indra ya, Mas Aang, Mas Ipul, Mas Iwan bisa suatu hari pernah sign kontrak sama label yang kantornya di Gondang Dia itu loh. Yang memang itu kan sebenarnya secara image itu kan memang bukan Iya, label iya. band-band Ya. rock, band pop gitu kan. Banyak kan dangdut itu. Tapi itu. Oh iya. Ya itu dia sebenarnya terjawab sebelumnya itu karena sebenarnya kami malas ngurusin urusan bisnisnya waktu itu lebih terus tak band-bandan wae ya udah label mana aja yang mau sebenarnya pada saat itu ya kami mah iya aja selama tidak merugikan gitu dealnya dan ternyata setelah jalan sendiri alhamdulillah jauh lebih baik kan. Dan itu kan punya kebiasaan 3 tahun itu meluncurkan single di tanggal dan bulan yang sama 18 November. Nah, kenapa nggak dipasih nama itu misalnya? Nah ini menarik. Atau karena itu single trilogi kemudian ini album ya lain ceritanya. Iya coba Itu sebenarnya juga Oke Nah, Mas Ipul nih. Mas Oke. Ipul. awalnya Ipul 5. Mas Ipul. Ipul 5. awalnya itu ya dari rilis Terlatih Patah Hati 18 November 2013 ya. Ya, terus kita itu udah rencana sebenarnya pengen waktu itu udah niat untuk bikin album ke-6. Oh, 2013 itu. Iya, sudah punya rencana. Maksudnya itu cuman buat ngeluarin dulu deh karya gitu. Ternyata kan responnya bagus banget. Manggung terus sampai kita lupa. Tahu-tahu udah setahun berikutnya. Oke. Setahun berikutnya kita belum siap untuk album. Jadi kita rilis single lagi. Sequelnya. Dipas-pasin. Oh, dipas-pasin. Karena dipas-pasin tanggal dan bulan yang sama, kita udah rencana untuk tahun depan ya begitu lagi aja gitu. Sekalian 3 gitu. Tapi bisa kan pas itu maksudnya. Ya di pas ke. Oh, dipas-pasin tadi. Untung enaknya punya label sendiri tuh gitu ya. Kalau dulu
Ingat banget waktu masih di majalah gue. Dapat kabar rilis bulan depan. Gitu. Bulan depan belum jadi ya. Ntar mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Oke, ya seperti itu. Setelah Ininya lagunya lagu yang ini. oh iya, Bukan lagunya lagu yang ini. Oh, yang ini. itu juga. Jadi sering berbenturan ya. iya, dan itu ya kita memang konsekuensinya ya. yang punya duit, yang naruh duit kan Yang labelnya. mengurusi bisnis mereka. Iya. Konsekuensinya. Berarti berapa sih Mas Dren, maksudnya sendiri nih, jalan sendiri gitu? 2013 2022 berarti jalan Hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Luar biasa ya. Berarti Kuat ya, memang kuat ya. Awalnya dari terlatih patah hati itu ya. Ya, awalnya itu dari ya. patah Sedikit hati. Awalnya. Awalnya yang tidak mau diterima oleh label manapun itu. Ya itu. Terus akhirnya dari situ kita mulai menata ulang rumahnya Dren ini, termasuk mengkaryakan kita berempat ini paling bisa dimaksimalkan urusan apa gitu. Saya bikin lagu Sama ngurusin invoice. sama ya itu juga. Sama ini timeline. Oh, jadwal ya. Timekeeper dia. Nah, ya itu kalau Aang Manajer kalah kali ya. semua ada perannya juga manajer, beda. Kalau Aang urusan desain yang gambar, artwork apa semua. Kalau Iwan urusan aransemen emang semuanya di dia yang produksi lah, produksi, mixing dan lain-lain. Kalau Ipul urusan website, yang bikin websitenya Dren itu Ipul, dia webmaster memang. Oh, iya? Jadi ya anak IT, jadi kebetulan jadi ada anak desain, ada anak IT, ada anak audio, ada yang Pinter bikin lagu. mentahnya, nanya, oh iya ini kita jadi perusahaan ini ya sudahlah kita jalankan. Baru terus kita tata, bikin tim ini, terus kita tentuin sumber masukannya dari apa aja nih selain manggung. Ternyata dari merchandise itu bisa lumayan gitu. Jadi ya udah kita produksi merchandise, produksinya sengaja dikit-dikit, dan berdasarkan pengalaman kalau kita bikin terlalu banyak malah lama gitu muternya. Kalau dikit itu demandnya malah tinggi. Jadi dikit puter, sebagian dialokasiin buat rekaman lagi, buat bikin video, music video, ya gitu deh. Kira-kira alhamdulillah berjalan sampai hampir 10 tahun ini. Berarti terlatih patah hati membuat kalian yakin gitu buat jalan sendiri gitu ya? Ya. Oh. Dan memang luar biasa ya, meledak gitu Mas, ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Itu Sampai hari meledak, ini masih. meledaknya karena Sampai hari ini. Erik Endang Sukamti atau memang karena Entahlah. Banyak faktor ya. Dren sendiri gitu. Banyak faktor ya. Salah satunya mungkin karena kolaborasi dengan Endang Sukamti saat itu. Waktu itu kan kondisinya musiknya udah jadi, udah kita rekam, udah jadi masternya, terus vokalnya juga udah jadi, liriknya jadi semua. Ada bagian teriakan yang begini rasanya, hadapi getirnya, sama yang teriakan sudah biasa. Nah, di 3 bagian itu menurut kita asik banget kalau ngajak teman-teman yang teriakannya itu cihui gitu. Dan Endang Sukamti nama pertama yang terpikir oleh kami. Kenapa mereka? Karena emang lagunya cocok banget buat teriakan mereka, terus sama-sama independen juga. Jadi ngurus perizinannya nggak susah. Jadi udah waktu itu saya hubungi, mereka langsung mau padahal belum dengar lagunya. Oh ya. Dari mulai kita ini udah pertanda baik lah. Ya udah, dan akhirnya waktu itu kita utus Ipul ke Jogja buat Sekalian pulang. Yang pindah ke Jakarta itu ya. udah pindah Jakarta. Nah, iya, Ipul sekalian pulang ya, Pul. Sekalian pulang. Oh. Kamu Dibayari. kamu ke Jogja. Gitu. Ke Jogja sekaligus nemenin anak-anak Sukamti take vokalnya, terus dikirimin balik ke kita, digabung, dan kita ngerasa wah ini ya itu chemistry-nya ya dapat sekali di lagu itu. Wah, ini apik ini ya. Udah gitu ada jawabannya lagi, ada belesannya ya kan. Yang gagal bersembunyi ya. Ah, Oh iya. Itu versi ceweknya kan. Iya, itu versi ceweknya itu gara-gara waktu itu kita bikin videonya kan isinya cowok semua. Teman-teman kita, teman-temannya Endang Sukamti, banyak yang Satu, dua protes. kata buat mantan. Nah, iya. Nah, itu banyak yang protes. Memangnya yang patah hati cuma cowok gitu. Oke. Ya udah, sekalian aja yang video yang gagal bersembunyi cewek semua aja gitu. Gitu ceritanya. Yang ketiga, yang terakhir itu Penawar akhir dari Roti. triloginya itu. Iya, kalau Penawar Roti lebih cerita tentang keluarga lebih ke
setelah kita hijrah ke Jakarta kita ngelihat bagaimana teman-teman perjuangan yang kerjanya naik KRL berangkat dari subuh, berangkat dari pagi buta. Makasih Mas Iwan. Terima kasih. Iya, makanya liriknya harfiah sekali, berangkat dari pagi buta hingga malam datang menyapa, pulang mataharinya udah nggak kelihatan. Nah, itu kita tulis lagu Penawar Letih buat nyemangatin teman-teman para pejuang nafkah untuk keluarga. Mantap Penawar sekali. Letihku. Ya. Ada pertanyaan Mas Restu? Mas Itu Sabran? penontonnya kayak lagi kondangan, kaku banget duduknya, biasa aja dong. Aduh, tapi selama 10 tahun ini gitu untuk berada di independent label, kalian malah merasa lebih baik kah atau memang merasa stuck aja gitu atau memang malah nggak ada perkembangan nih gitu? Seperti apa sih? Coba, Lebih enak sih ya jalannya. Apa namanya? Free will ya? Apa ya? Bebas aja, Iya kan, bebas bebas aja. aja lah. Pokoknya kita mau bikin apa gitu yang nyeleneh atau yang apa bebas aja. Gitu. Itu secara emosinya ya berarti Iya, ya. iya. Untuk secara maksudnya kayak secara lebih kasarannya kayak lebih finansialnya itu seperti apa atau memang justru lo mendingan pas sebelum ini nih atau memang seperti apa gitu? Mending kita jalan sendiri sih. Mending jalan sendiri. Ya, tapi Potongannya. tapi ini mungkin setiap band pasti akan berbeda pengalamannya ya. Ya, Ya. betul. Nah. Mungkin kalau buat The Rain ini memang kita ngerasa lebih enak sih jalan sendiri. Karena kalau dengan waktu masih membuat perbandingan kecil, pasti ininya beda, share-nya beda. Iya, Ya. betul. Kalau kita jalan sendiri kan kita yang nentukan share-nya dan segala macam. Jadi Kalau- secara finansial memang lebih baik kalau kita jalan sendiri. Kan kalau nggak jalan sendiri kan 40-60 ya. Masa segitu? Oh segitu. Nggak tahu. Ya, setelah jalan sendiri, salah satu perbedaan juga adalah yang bertaruh ya kita berempat. Gitu. Kalau waktu dipegang oleh major label yang bertaruh kan label, Iya, betul. duit mereka gitu. Jadi wajar aja kalau share mereka lebih besar. Membenarkan berarti ya. Tapi artinya secara karya memang lebih menyenangkan sekarang ya. Alhamdulillah. Di label sendiri gitu lah, Ya. Mas Indra ya. Mm-mm. Tidak ada kita mau ngapain aja ya terserah kita. Jadi nggak ada batasan dari major label gitu. Ya. Sebelumnya kan ada benturan-benturan begitu. Uh-uh. Nah, ini di album saya tak nyontoh. Soalnya Mereka bilang kita terjebak bersama. Ini memang sengaja dirilis bersama dengan oke tadi misalnya sebenarnya tahun 2018 persiapan, 2019 bisa, 2020 bisa dirilis sebenarnya. Terus kemudian pandemi, atau memang karena kalian ini ngepasi nih jadi tanda juga ulang tahun kalian ke 20 gitu. Ya. Coba. Mas Iwan yang paling Kita Mas Jarwo. kemarin itu mikirnya emang setiap bulan Ramadan biasa kita bikin acara buka puasa bersama biasanya Drain Keepers kan. Terus kenapa kita nggak sekalian aja rilis albumnya di situ gitu, walaupun belum ada fisiknya ya. Jadi emang 6 bulan terakhir kita agak ngebut ya, Ya. ngerjain lagunya tepatnya gitu karena last minute banget itu kita mau rilis dengan kita kirim ke digitalnya ke Ya. itu ya ke Ke agregator. ya udah di sekalian aja kita pas-pasin di bulan Ramadan kemarin itu. Jadi benar ngapasin 20 tahun Drain, benar banget. Waktu itu kita pikir harus ada sesuatu nih di ulang tahun 20. Masuk single meneh. Kita paling jago buat ngepasin. Iya, iya. enggak soalnya kalian The Rain 15 tahun kan juga ada album juga kan? Itu iya, betul. Itu kan dipasin juga kan itu. Iya. 15 tahun ada hadiahnya. Iya. Ini hadiahnya lagi. Betul. Mudah-mudahan nanti 25 ada. Amin. Amin. Nah, Apa? ini Mas Ari. Apa? Ketika teman-teman banyak bongkar pasang band-band itu udah penyakitnya kan begitu tuh. Iya. Mas Indra, Mas Aang, Mas Ibnu, Mas Iwan. Jadi apa bumbu, apa resepnya? Kok bumbu? Apa resepnya The Rain biar tetap awet? Karena dari awal kan berempat terus gitu sampai hari ini. Ketika temen Jangan terlalu banyak kuning telur. Gampang ini.
setengah matang itu. Ya. Sama ya, jangan langsung dibungkus kalau masih panas. Biar dulu, udaranya keluar dulu. Gampang basinya. Pakai pengawet. Ya, bahan pengawetnya apa tuh bahan pengawetnya? Itu apa tipsnya itu apa? Kemarin temennya ada yang habis cabut juga itu teman-teman sama pejuang dari Jogja juga. Jangan kepancing loh. Iya. Apa ya? Iya. Apa sih? Ya kita tuh emang gini-gini aja sih emang. Maksudnya apa ya? Main band ya happy gitu. Sama masih happy main band mungkin ya masih main band terus kita gitu. Nggak ngoyo lah, mungkin salah satunya itu. Terus alhamdulillah mungkin kita salah satu band yang bisa mengendalikan ego masing-masing. Oke. Kayaknya itu salah satu yang paling penting. Iya. Ego. Betul. Ego kan susah dikontrol ya. Oh. Apalagi Kalau jenderal semua itu susah. betul. Jenderal semua. Iya. Kalau Messi sama Ronaldo main di lapangan, nah itu kan yakin aku ora bakal oper-operan. Langsung setu gawang. Mas Iwan apa? Ada kegiatan lain selain band-bandan. Misalnya hobi masing-masing apa gitu. Jadi kita di rumah misalnya ada yang hobi apa. Jadi udah kita salurkan di situ gitu. Jadi begitu kita balik ke bandnya, rasanya kayaknya kangen main musik lagi bareng gitu. Jadi nggak bosen. Ngelihat orang-orang itu nggak bosen gitu. Main musik lagi nggak bosan gitu. Masa? Kayak mungkin 20 tahun. Iya, terpaksa. Terjebak bersama. Sesuai. Nggak nyaman sebenarnya. Iya. Masih pula apa? Masih pula apa? Resepmu apa Mas? Hati-hati Mas Ipul megang mic-nya, ngeri nih ngeliatnya. Ini Ya. Lanjut. kayaknya udah di ini semua deh. Mungkin salah satu yang bikin kita awet itu ya kita punya cara komunikasi yang kalau ada masalah nih, mungkin kalau orang lain dia udah keluarin aja. Ya, langsung diselesaikan saat itu. Ya, kalau kita mungkin lebih menahan diri dulu gitu. Ya. Jadi nggak langsung duar gitu. Kalau ego ya sejalan waktu ya. Di awal-awal juga kita pasti ada apa namanya gesekan-gesekan, tapi memang nggak parah yang bisa sampai ini. Cuman sejalan waktu kita akhirnya masing-masing ngerti gitu. Oh, Indra begini, Aang begini, Iwan begini, Ipul begini. Kalau misalnya aku lagi sebel lagi apa gitu ya mereka cuek aja gitu. Dan aku juga nggak ngerasa bahwa mereka nyuekin aku gitu. Aku memang lagi pengen sendiri udah misalnya, atau Iwan gitu ya udah nggak apa-apa. Itu apa ya, enak. Ya, betul. Tapi kalian punya project lain nggak sih maksudnya di luar band ini nih atau mungkin project Nggak ada yang mau musik? ngajakin. Makasih sendiri ya, masih sendiri. Nggak, justru itu yang bikin kita awet itu karena nggak ada lain di luar. Jadi cuman kita aja. Ya artinya kayak gini Mas Ibul. Nah, itu mau ngajakin. misalnya nih masing-masing punya kerjaan di luar The Rain itu Iya. apakah manajemen kalian berempat ini saling mengizinkan? Ya, kita saling mengizinkan. Kita memang sepermisif itu bandnya, gitu. Bahkan waktu lagi pandemi kemarin itu lagi berat-beratnya, saya bilang ke Ipul, kalau ada tawaran kamu harus kerja ke luar negeri, ambil aja dulu. Sampai segitunya gitu. Selalu ada jalan keluar kok tanpa harus membubarkan band. Kita band ini band yang paling benar kata Indra paling permisif. Kasih alasan atas nama keluarga kita pasti oke. Ya, ya, ya benar, Kita pasti benar, oke. benar. Jadi misalnya kita mau ada kegiatan apa, ternyata wah aku nggak bisa tanggal segitu ada kegiatan keluarga, ya udah Oke, nggak apa-apa. langsung. Nggak apa-apa. Sekalipun itu tawaran manggung. Oh iya, udah sering. Selalu ada jalan tengah kan. Oke. Selalu ada jalan. Jadi itulah fungsi manajer ya. Manajemen itu fungsinya. Iya, iya. Tapi mungkin bahkan sebelum dimasuki oleh manajer dari internal bandnya harus udah menjalankan fungsi itu dulu. Jangan sampai fungsi itu hanya dikendalikan oleh manajer. Itu biasanya akan membuat kayak api dalam sekam nanti jatuhnya. Jadi kalau apa-apa lapornya ke manajer misalnya. Kalau kita apa-apa kita lapornya kita satu sama lain. Gitu. Jadi
manajer tahu, mengetahui, tapi kita sudah harus bisa menyelesaikan hal tersebut sebelum sampai ke manajer. Itu salah satu yang caranya kami berempat. Berarti menguatkan prinsip dulu berarti ya dari kalian Ya, ya. ya jangan apa-apa. Memang sih benar, manajer kan ngurusin bisnis, Betul, ngurusin betul, jadwal. betul. Tapi kalau apa-apa kita cuma bilang ke manajer kita, Mas Robert, aku nggak bisa gini. Anak-anak nggak tahu gitu, wah itu rasanya kurang. Percaya nggak 20 tahun kita bareng, itu kita nggak pernah masing-masing itu ngeluarin kalimat gini. Komitmenmu terhadap band tuh nggak pernah. Ya, Kita nggak pernah mempertanyakan komitmen. Ya. Komitmennya gimana? Nah. Nggak pernah ya. Berarti keluarga di atas segalanya ya di desain ini ya. Maksudnya gini, kita percaya Iya, iya, Iya. paham. kalau Aang tuh pasti memberikan 100% kalau dia di The Rain. Ya. Kalau di keluarganya ya harus 100% Iya. juga. Iya. Pada saat itu berbenturan, misalnya Iwan, Indra atau aku, ya pasti harus keluarga dulu. Ya. Tapi pernah nggak kalian ribut sampai diem-dieman gitu terus ngambek-ngambekan lama gitu? Pernah lah, ada aja lah ya, penyebabnya. Tapi kalau lama sih enggak. Heeh. Paling Iya. ini ya, Ah, bertiga ini, Indra, Aang, Iwan ini orang yang hatinya paling lebar menurutku. Jadi 1 jam itu udah cukup. cukup ngambeknya udah cukup. Karena begitu makanan datang, makan. Nggak bisa Iya, iya. ngambek, harus Iya, datang. Ya, gimana Mas? Tua gitu loh. Wah, iya. Usia ya. Ya wes sih gitu. Iya, iya. Oke. Itu juga. Dia itu emang begitu ya. Nah, ya, ya udah saling maklumi aja Nah, kan. tapi gue penasaran Mas tadi bilang misalnya jadwal manggung nih terus salah satu di antara kalian nggak bisa gara-gara ada acara keluarga gitu misalnya. Ya, Itu apa-apa. ditolak tuh jadwal Oh, manggung. enggak. Enggak, Ya, kalau di cak kru yang gantiin. cari Oh, jalan selalu ada jalan tengah. Selalu ada jalan tengah. Di grup nah, Iwan Gitu. Heeh. Iya. Cuma kan Oh, dia biasanya yang gantiin. Kecuali Indra, kalau Indra nggak bisa, Oke, iya, ya, bisa. kita nggak bisa. Karena pasti akan Iya beda. juga Tapi sih. biasanya kan Iya, biasanya iya, itu. iya. Ini sih Mas Angkong hilang, nggak main drum kemana? Penonton kan begitu. Kadang-kadang. Terutama yang kemudian menjadi jarang perasa. yang tanya gitu. Nggak pernah ya? Gua doang berarti. Enggak. Ada tapi Ada aja yang nanya tapi Iya. semuanya seiring waktu pada ngerti kok. Oh, Misalnya oke. kalau kadang-kadang kita posting, mana Mas Aang, mana Mas Iwan, mana itu, tinggal dijelaskan aja lagi. Makanya kalau masih ada Indra masih aman. Tapi kalau dia nggak ada, wah itu Udah nggak aman ya. udah nggak aman. Pasti cerita di belakangnya pasti akan lain. Kenapa vokalisnya ganti? Ya, padahal enggak. Jadi mending kalau Indra nggak bisa ya udah nggak usah diambil. Iya, iya, iya. Sekarang kan mulai manggung lagi nih. Sementara Mas Indra kan dia kan masih siaran radio juga. Jadwalnya malam. Nah itu kalian nyiasatnya gimana kalau misalnya tiba-tiba dapat job manggung weekdays gitu? Alhamdulillah bisa tapping siaran. kemarin habis kita main. Ayo, ya. Oke, kita bahas yang lain ya. Apa Mas Aang cerita? Gua kasih gini kan. Habis main dia langsung lari Siaran? radio. Oh, tiba-tiba luar wih, biasa. cepet banget dia gila. Itu abis manggung di mana itu? Dekat sih. Kalau yang Oh, ngomong Jakarta. Jabodetabek masih bisa tetap Oke. siaran, tapi kalau nggak memungkinkan, alhamdulillah juga selalu bisa cari pengganti, penyiar Oh, pengganti. iya. Ya, Bisa intinya dikompromikan semua ya? bisa dikompromikan. Iya, iya, iya. Oke. Ini 20 tahun gimana Mas hidup dari royalti nih? Wah, berasa banget pas pandemi kemarin. Oh. Kayak oasis di padang gurun ya. Jadi Posisi di padang gurun bikin album lagi mereka. Album religi ya. Berarti lumayan pas berasanya pas di pandemi kemarin ketika Iya. nggak ada jadwal manggung. iya, Kehidupan ditolong sama royalti. royalti. Iya, Oh, benar-benar ada iya. royalti masuk dari distributor kita biasanya setiap beberapa bulan sekali kirim laporan, kita tinggal kirim invoice terus Iya, iya, ditransfer. iya. Oh. Nah, itu. Nah, itu yang ngurusin invoice Indra. Jago. Tapi itu cukup tuh Mas untuk berempat tuh pas selama pandemi. Alhamdulillah. Itu per 3 bulan kan ya kalau nggak salah ya? Ah, ini kok terlalu detail. Tapi yang jelas kita selalu menjaga semua urusan itu serapi mungkin, semuanya Iya. semuanya tahu, termasuk semua yang misalnya berkolaborasi dengan kita kayak Ena Sukamti. Ah. Sampai hari ini setiap Oh, ada dapat laporan itu ya? kita tetap kirim Oh. laporan dan transfer ke mereka gitu. Buktinya tersimpan selama 2013 sampai 2000. Iya, dari segitu. Jadi itu salah satu konsekuensi menjadi independen. Iya. Harus
rapi ngurus keuangannya, karena kalau enggak nanti bisa repot. Betul. Nih nggak mau ribut ya gara-gara uang. Nggak mau. Ini Dren kan memang udah mulai manggung. Boleh cerita barangkali kemarin manggung pertama setelah pandemi, ketemu banyak orang lagi. Seperti apa Mas Indra rasa ngobatin rindu itu? Mainnya Remo. Salah Mas. Grogi habis ya. Waduh. Malah Remo karena di depan K-popers ya? Ya. Di kafe Mas. Lebih karena Aku ya. tumpul ya, lebih karena padahal Mas lumayan sering juga di rumah latihan, di studio latihan, dan kita kan bukannya benar-benar berhenti manggung, kita bikin acara-acara internal bareng teman-teman Drain Keepers gitu, bikin live streaming juga. Ya tapi tetap beda. Mas Iwan ini ya kaku ya. Wah. Jadi ada videonya, harusnya Iwan Melody itu harusnya kita upload, itu nggak jadi diupload. Sampai additional aja. Gitu. Oh iya. Additional kita pikir dia salah nada dasar, karena dia salah lagu. Dia ini dua kali. Emang lagu baru sih. Iya. Latihan ya. Biasanya ada song listnya itu. Oh iya, tetap salah. Jadi efek pandemi berakibat ini ya Tumpulnya skill. Ya ini Tumpulnya ya. skill dan aksi panggung ya. Ya. Kalau mungkin masing-masing gitu lah tetap latihan gitu. Tapi combo kan jarang. Iya. Cuma sekali kemarin latihan kita. Iya. Sama menghadapi orang kan beda. Kalau kita nggak ada orang di depan gitu, apalagi orangnya banyak terus nggak kenal, terus ngeliatin, Terus insecure gitu ya. Terus ngerasa ini ngeliatin ngapa di sini kan harus. Tapi sampai satu kenal. Terus yang nonton ada gemes lagi kan ya. Ya nonton pakai ini semua, pakai Right. wah itu penonton gue gitu. Nah itu akhirnya apa yang dilakukan ketika ternyata Mencairkan suasana ini seperti apa tuh? atau memang kalau penggemar jadi tahu ini jalannya salah nih, tapi ketika biar semua orang itu nggak tahu kalau ternyata Dren ini salah lagu misalnya. Oh kita biarkan mereka tahu. Kita berhenti. Salah. Ulang. Enggak malu tuh ya? Nggak malu. Nggak begini nih. Waktu Drain bikin konser namanya Bioskop Hujan, kita bikin konser dalam bioskop. Tuh latihannya persiapan 3 apa 4 bulan gitu. Lagu terakhir salah chord saya. Ulang. Dari awal. Nonton tahu. Lagu udah jalan 2 Udah menit jalan. kan. Dari awal. Ternyata musisi juga manusia. Iya betul. Ada tempatnya yang salah juga. Iya. Ntar kalau bilang nggak diulang takutnya lip sync jangan. Iya. Jadi setelah ini tetap ada lagi jadwal manggung mulai banyak kah atau Alhamdulillah, masih nunggu? amin. Udah mulai ada yang masuk. Nanti setelah 2 tahun nggak manggung di Jakarta Fair, kita akan main di Jakarta Fair lagi. Tanggal berapa Mas Ida? Tanggal 9 Juni kalau nggak salah. Di pembukaannya. Mudah-mudahan. Kemudian akan mulai muter lagi kah? Ada rencana mau bikin tour mini untuk jalanin album ini, tapi nanti belum tahu. Tur mini mau. antar kelurahan atau gimana nih? Kan tur mini ya. Iya. Jadi Berapa kota ya? cuma sedikit mungkin kotanya. iya. Dan belum tahu mau gandeng siapa. Mungkin bukan panggung besar juga gitu. Inilah. Coffee shop aja mungkin turnya kali ini. Kan itu spesialisnya Dren juga. Dren kan beberapa kali bikin konser Ya, personal itu kan. iya. Ternyata dapat gitu di Lebih situ. intimate ya. Lebih mudah seperti itu kan Mas? Ya. Kecuali nanti Dren dapat sponsor gede baru Ya, 10 kota begitu ya. Amin. Masih zaman tapi ya. masih. Band-band tour gitu masih ini ya. Sampai sebelum pandemi Sebelum itu pandemi ya, sejak- Masih jalan ya. Masanya Jakartanya dilewatin tapi kalau di daerah tuh udah masih sering Iya, Mas. karena banyak kan di sana Mas Hari. Iya. Apalagi sponsornya kan udah nggak boleh rokok kan. Dulu kan sponsornya rokok tuh. Ya lebih Terus dibatasi kota. mungkin. Lebih nggak semudah dulu, tapi tetap bisa untuk dengan peraturan tertentu gitu. Jadi sekarang mulai memikirkan itu juga ya, ketika Ya. Dren sudah mulai independen, ngurusin kalau mau tour ya ngurusin sendiri kan. Ya, Ngurusin ya. cari sponsor sendiri kan. Ya, betul. Kerjaan nambah,
Duitnya nambah nggak itu? Alhamdulillah. Efeknya pasti akan ada di Iya. belakangnya. Mungkin pada saat kita kerjain itu nggak terasa ya. Iya. Misalnya ini contohnya kayak Terlatih Patah Hati ya. Kita sampai jalan berapa kota itu? 7, 5, 10 kota. Kita jalan sendiri. Oh ya. Ya, mempromosikan lagu itu. Karena kita udah nggak di label kan. Iya, iya. Jadi kita harus Iya. kita sendiri yang harus aktif untuk mendatangi bola, ya. media-media yang ada di daerah. Mm. Pada saat itu nggak terasa, ya cuman capek rasanya. Naik balik mobilnya jalan. Oh ya. berlima. Ya udah. Tapi setelah itu efeknya kita baru ngerasa gitu. Makanya dia naik, lagu itu termasuk yang naiknya itu nggak bareng. Jadi naik di daerah dulu, di mana dulu. Iya. Jakarta itu termasuk yang paling belakang naik. Ya. Jadi udah iya. Seru sekali itu tur salah satu tur paling menyenangkan. Itu Tur sama Julia. Endang juga. Enggak. Enggak, tapi sempat ada manggung pas Iya. di Jogja Oh, iya, mereka iya. ya sempat ada. Terus ya itu kita bener-bener cuma bawa kru satu, Oh ya. Iya. alat-alat dimasukin di belakang mobil, kita ganti-gantian. Saya ingat sempat microscope tuh hampir nabrak itu. Pas dari mana ya? Pas jalan pulang. Nyetir sendiri maksudnya? Iya, Nyetir sama gantian. Oh, gantian. Pas kalau nggak salah abis gantiin Iwan apa ya? Oh, yang pagi-pagi. Pagi-pagi. Iya, sama aku itu. Sama kamu ya? Iya, aku dan itu memang ngantuk banget, Dra. Wah, Parah. dan itu udah microchip udah hilang beberapa kali. Wah, sadar terus cari stop. Wah, Sama banget alhamdulillah kayak masih gua selamat. kalau di motor suka gitu mas. Ah. Tiba-tiba bengong, set, hilang. Waduh. Iya beneran. Berapa detik habis itu? Iya, main terus. Tahu-tahu nyampe Bandung gitu. Iya. Sakti ya. Aduh. Aja air pulang. Tiba-tiba hilang, set. Tiba-tiba udah mentok dikit aja nih mobil. Tapi ngerasa, misalnya di depan ngerem Iya, tuh iya, iya. ngerasa. Wah, Ngerasa. itu Tapi microslip. tiba-tiba kayak Heeh. gue bengong. Itu yang aja. paling bahaya justru. Paling bahaya Itu ya. dia. Aduh. Mantap emang. Ini kemudian Microsoft mantap. Aduh. Ini kemudian apa namanya? Hilang. Ya oke, kita bahas yang lain aja ya. Pertanyaannya hilang. Jadi, Bisa di-cut. Jadi microslip itu apa sih? Kita masih Microslip itu. ngantuk nih. Jadi microslip apa sih? ya. Aduh. Iya. Mas Indra sama Dan The lain-lain. sekarang udah awet 22 dekade, kemudian 22 deh, dua dekade. Nah, itu apa namanya? Barangkali masih punya keinginan mimpi apa yang belum tercapai, selain album tentu saja, selain terus manggung. Jet pribadi kan gimana? Kalau saat ini mimpi barunya mungkin dengan label kita yang kita bikin bareng Heavy Rain Records yang selama ini cuma menggarap The Rain. Ya ada keinginan gitu untuk nggarap karya lain ya, musisi lain gitu yang bukan cuma The Rain. Siapa tahu ketemu ya mungkin produksi ya. Di belakang Mungkin layar. belakang layar. Mimpi-mimpi belakang layar. Bikin novel kan udah pernah tuh. Ya. Terus bikin Komik juga udah ini pernah. sama Mas Aang ini. Nah. Oh, dirilis oleh Kompas Gramedia. Iya. Ini ya, apa dulu? MNC Comics. Iya, MNC Comics. MNC Comics. Ya, jadi mimpi-mimpi itu barangkali bisa terwujud lain hari, kemudian akan muncul lagi kali ya, Mas Aang ya. Semoga ya. Sudah ditanyain sequelnya sih, tapi itu kita nggak belum nemu waktu yang pas itu. Gak menarik mesti. Ya, Capek loh. capek sekali terhadap bikin komik itu. Setiap minggu kami harus submit ke editor. Iya kan? Sekian halaman gitu. Tapi itu kan soal Drain juga kan? Lebih luas sih Iya. soal industri musik. Oh. Gitu. Pengalaman anak band lah. Namanya komik Cihui anak band ya, jadi memang pengalaman anak band. 128 halaman. Nah. Cuma segini loh. Gambar sendiri tapi Mas Aang. Enggak sendiri. Dijualnya murah banget lagi waktu itu sama MNC Komik. Dapatnya berapa rupiah? Wah, nah itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Kalau nulis buku aja dikit ya. Jebul ngene ya. Ini Apaan? sampai di titik ini apa teman-teman Drain juga merasa udah
merasa jadi superstar juga atau justru Atau mulai jenuh gitu, mulai jenuh di musik gitu udah 20 tahun. jangan jenuh Mas Ari, jangan jenuh. Ya kan siapa tahu. Justru titik awalnya lagi untuk kembali bangkit ya. Bangkit itu katanya lebih enak daripada jatuh. Iya lah. Iya dong, ngasih perumpamannya jangan gitu dong. Saya paham maksudnya. Kita tuh anak band ya. Kita tuh musisi, anak band, bukan super band, bukan superstar. Oke. Gitu. Ya, selalu nggak nyaman kalau dibilang seleb atau apa gitu, karena memang bukan seleb. Ya udah, sisi aja. Iya. Iya. Jadi lebih enggak, maksudnya kalau keluar ke tempat umum gitu apakah Wah, biasa aja. Tentu tidak. Apalagi Mas Indra ya kan yang suaranya suka didengerin gitu. Di Ya. jalanan Ya itu orang-orang. resiko dia Nah, korban, kan. ya? Ya, ada resiko. Kadang-kadang tapi malah sering dapat momen-momen menyenangkan gitu. Saya waktu itu Seperti. lagi naik komuter lain nih, mau berangkat siaran gitu, lagi nggak bawa kendaraan, terus naik KRL, lagi berdiri ini lagi penuh-penuh, tahu-tahu yang di sebelah nyolek, Mas, lagi dengerin Drain nih. Pas banget ya. Siap. Jadi suntikan semangat itu ya. Iya, yang kayak gitu. Jadi malah banyak kenangan indah lah. Ketemu teman-teman musisi lagi di jalan gitu, ketemu personelnya Piwi Gaskin, dia lagi ngantor juga, ketemu banyak lah kenangan. Jadi di jalan itu karena kalaupun dikenali asik-asik aja ya, nggak sampai dikejar-kejar. Lagi-lagi kita bukan selebritis ya, kita musisi aja. Sering berarti diajak foto tuh Mas di kalau misalnya ketemu di Kalau di KRL atau tempat umum gitu. ya kadang-kadang gitu, dan nggak pernah ada yang sampai mengganggu kok, asik-asik Nah, aja. santai aja Mas ya. Santai aja. Kadang-kadang naik ojek nih, dianya penasaran. Jadi saya lagi duduk di sepanjang perjalanan dia nyanyi lagu Drain, mancing. Tapi tak cuekin, tapi tak cuekin. Ya. Lagi kesel ya, lagi capek. Jahat banget, jahat banget. Bisa siaran. Iya. Sampai seperti Mas Indra tuh ada lirik lagunya Drain loh. Bener nggak? Oh iya, Ya, judul lagunya tuh. upaya maksimal. Detil banget ya hari ini si Bapak ini ya. Iya. Drainers. Tapi ada yang maksudnya Skipper sampai dapat yang hal mengejutkan nggak sih Mas Indra ketika lagi di tempat umum gitu? Tempat umum Kayak misalkan disamperin tante-tante cantik gitu, waduh, Mas Indra, ya. ya, selalu menyenangkan lah. Oh, menyenangkan Selalu ya. menyenangkan. Memang Soalnya cantik. emang kalau ini ya, kalau di luar kota memang lebih berasa gitu antusiasmenya, karena lagi-lagi mungkin jarang ya kita manggung di mana gitu, ada yang naik motor sekian puluh jam gitu buat ke situ gitu, atau ada yang datang dari kota lainnya juga naik nginep di mana gitu cuma buat bisa nonton saat itu kita sama sekali nggak menghindar. Maksudnya kalau mereka pengen ketemu, ayo disamperin. Nah itu biasanya dari road manajernya Drain yang bantuin. Nanti ketemunya di lobby hotel aja. Jadi anak-anak sebelum naik pulang manggung di bawah dulu kumpul, ketemu sama teman-teman, kumpul. Jadi selalu asik. Ini kalau pulang kampung tanda kutip ke Jogja ngapain biasanya? Jogja, alhamdulillah belakangan setiap ke Jogja selalu manggung. Dan nampak tilas sih kita biasanya masing-masing gitu. Ke kosan kita dulu. Nih. Paling sering ke kosan berarti? Ngelewatin kosan itu? Ngeliatin kosan. Paling ketemu anak-anak teman-teman yang lama ya. Baru aja dari Jogja Iya. kemarin nih. Jadi kayak agenda wajib gitu, ketemu teman-teman lama, teman-teman Alamanda, anak drummer atau yang lain lah pokoknya gitu. Kemudian ada yang sakit juga, Mas Suryo kemarin. Iya. Sempat kesana, nyempetin jenguk gitu aja. Masih keep in touch ya? Iya, sama mereka iya, ya? iya. Meskipun studionya udah nggak ada ya? Betul. Oke Mas. Oke Mas Ari. Nah, waktunya nyanyi sekarang. Waktunya nyanyi silakan. Enak aja loh. Tutup dulu. Enak aja loh gitu. Waduh. Terima kasih Drain, Mas Indra Prasta, Mas Aang. Iwan Tanda, Mas Aang Anggoro dan Mas Ipul Bahri sudah main ke Warta Kota. Sudah berbagi cerita tentang album Sama. tentunya. Dan Semuanya meledak ya. berkarya terus. Amin sama Albumnya dengan oke. album yang sebelumnya. Maris Tanjung Kimpul.
turnya jalan terus seperti sedia kala dan sehat selalu. Terima kasih podcast Kinari. Oke sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian tetap ingat dan suka lagu-lagu dari The Rain. Sampai jumpa di video berikutnya bersama narasumber yang lain. See you, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.